Di awal Juli 2020, tambahan kasus positif harian COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat tidak lebih dari 10 kasus. Hal ini bisa disebut suatu keberhasilan dalam menekan penyebaran virus corona. Padahal sebelumnya, Sumatera Barat pernah menjadi provinsi dengan peringkat 5 tertinggi di Indonesia untuk angka positif COVID-19. Keberhasilan Sumbar dalam menekan laju penyebaran tidak terlepas dari peran sosok Kepala Laboratorium, Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Andani Eka Putra. Ini kan posisinya satu aja, pemeriksaan masif. Mereka harus periksa 4.000 sampai 5.000 sehari. Karena gini, kalau mereka misalnya lama tidak masif, maka otomatis orang-orang itu akan menumpuk di rumah sakit. Kalau hasilnya pulang 5 hari, kalau saya pulang hari ini nggak bisa pulang. Iya kan? Nah itu jadi masalah. Makin lama spesimen itu risiko infeksi kita juga makin tinggi. Coba deh, waktu PSBB, kasusnya kan naik ini kan terus. Ya. Tapi anehnya pas normal turun kan? Kenapa itu? Kebalik itu. Karena kontrol kita memutus. Jadi prinsip pertama dalam penanganan pandemi adalah memutus rantai penularan. Bagaimana cara memutus rantai? Temukan orang-orang yang silent spider ini secepat-cepatnya. Oh, seperti ini. Jadi temukan orang-orang dari sumber penular ini secepatnya. Temukan harimau liar ini secepatnya. Temukan alien ini secepatnya. Kan bahasanya gitu. Iya. Meski berperan sebagai sosok pahlawan mencegah COVID-19 meluas, Dr. Andani tidak mau jumawa menyebut Sumbar bebas COVID. Namun Dr. Andani menegaskan saat ini Sumbar sudah dapat mengendalikan penyebaran. Berdasarkan pengalamannya, Kepala Lab Universitas Negeri di Padang, Sumatera Barat ini menyarankan agar laboratorium di daerah lain juga dapat meningkatkan peran aktifnya. Laboratorium diharap cepat melakukan pemeriksaan sampel dan segera melaporkan temuan positif kepada gugus tugas. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Nah, saudara, bagaimana cara Dr. Andani berperan penting bagi pencegahan meluasnya COVID-19 khususnya di Sumatera Barat? Kami akan langsung membahasnya bersama pahlawan pencegah COVID-19 di Padang, Sumatera Barat. Ada Dr. Andani Eka Putra. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, pagi-pagi ini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Akhir Pekan. Dok, sebelum saya bertanya tentang bagaimana caranya tadi, saya kalau riset begitu nama dokter di beberapa platform, pasti keluarnya ini berkaitan dengan positivity rate atau persentase kasus positif yang terus menurun, angkanya mengecil di Sumatera Barat. Tapi saya ingin minta dokter agar pemahaman masyarakat juga sama dengan Anda dan saya, sebenarnya positivity rate ini apa dan kenapa kalau makin kecil ini makin bagus, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi gini, sebelum saya cerita mengenai positivity rate, kan biasanya istilahnya kita gunakan jumlah orang positif di satu daerah, jumlah kasus positif yang ditemukan. Nah, itu kalau itu digunakan, maka daerah akan cenderung untuk tidak melakukan pemeriksaan. Sehingga kesannya angka jumlah positif mereka sedikit. Tapi kalau positive rate itu agak sulit ditipu. Karena positive rate itu adalah jumlah kasus positif dibagi jumlah pemeriksaan yang baru. Jadi jumlah pemeriksaan total. Jadi positive rate itu ada dua, positive rate yang sifatnya total, ya, total, atau positive rate harian. Jadi kita kalau di Sumatera Barat kita bagi seperti itu. Ada yang kumulatif, total, dan ada yang harian. Nah, jadi kalau saya katakan seulang lagi, positive rate itu adalah berapa jumlah kasus positif total dibagi berapa jumlah kasus baru yang kita periksa. Jadi ulangan tidak dimasukkan. Jangan masukkan spesimen di orangnya kita hitung. Itulah kenapa kemudian presentasinya makin kecil, berarti tingkat kasus positif di sana di suatu tempat itu berarti makin sedikit per harinya, Dok, ya? Jadi gini, Mas, saya tanya gini. Mana yang bagus kalau misalnya satu daerah itu angka positif, jumlah kasus positifnya, jumlah positifnya dalam satu hari ini ya. Saya ilustrasikan contoh ya. Dalam satu hari itu jumlah kasus positifnya 10. Ya kan? 10. Tapi dia periksa 1.000 orang. Berarti angka positifnya 0,1%. Ya, 0,1%. 0,01%. 0,1% ya. Jadi 10 dari 1.000, 0,1%. Tapi ada satu daerah yang periksa cuma 10 sampel, tapi positifnya katakanlah 2. 2/10, Mas. Mana yang besar?
yang 10 kasus atau 2 kasus. Tentu kalau dari jumlah besar yang 10 kasus. Ya. Tapi dari segi angka positif, besar yang 2 kasus. Karena mereka dari bagian yang kecil. Nah, secara kumulatif dok, kalau di Sumatera Barat sendiri sekarang berapa tingkat persentase kasus positif ini? Karena terakhir saya lihat ini beritanya bahwa Sumatera Barat ini menjadi nomor 1 untuk positivity rate-nya, berarti paling kecil itu di 1,8%. Kalau sekarang di angka berapa dok? Sekarang 1,52%. Turun lagi berarti ya? Turun lagi. Kemudian terus terang saya katakan kita juga gandeng dengan angka incident rate. Oke. Jadi incident rate hasil surveillance. Kemudian juga kita gandeng juga dengan angka positivity rate-nya untuk harian. Nah, saya bisa sampaikan di sini, untuk positive rate harian di Sumatera Barat, itu dalam 1 bulan terakhir itu di bawah 1%. Sedangkan incident rate kita, itu dari hasil surveillance yang kita lakukan di beberapa kabupaten kota, angkanya di bawah 0,5%. Jadi kalau saya katakan, angka infeksi kita tidak terlalu besar di Sumatera Barat, dan cenderung menurun. Baik. Dok, kalau hingga saat ini dok, di Sumatera Barat sendiri sudah berapa sampel yang sudah diuji selama ini dan per harinya sekarang berapa yang diuji? Ya, jadi total jumlah sampel yang kita uji itu sekitar 58.000 spesimen atau 52.000 orang. Nah, jadi 58.000 spesimen atau 52 orang. Ada 1 orang yang diuji 4 kali, 5 kali, sampai 6 kali, 8 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah pemeriksaan kita, awal-awal kita cuma memeriksa 100 sampel per hari. Kemudian menjelang lebaran kita bisa naik menjadi 1.500 sampel per hari. Kemudian setelah lebaran, setelah kita simulasi, kita bisa memeriksa sampai 2.150 sampel per hari. Nah, kapasitas kita simulasikan, kapasitas maksimal ya, kita bisa kerjakan 3.000 sampai 3.500 sampel per hari. Kenapa sampel kita tidak banyak yang kita bisa periksa? Karena memang jumlah sampel yang masuk hanya segitu. Jadi kita mungkin satu-satunya provinsi, nggak tahu saya, satu-satunya lab sekarang yang jumlah sampel kita kekurangan. Kekurangan sampel malah ya? Ya. Dok, begini, dokter sempat menyatakan bahwa kunci dari penanganan COVID-19 ini selain tracing-nya tadi ini tes swab begitu ya, bukan rapid test. Kenapa dok? Karena gini, sebagai orang yang banyak berkecimpung di bidang molekular imunologi penyakit infeksi, saya melihat bahwa untuk kondisi saat ini rapid test itu belum terlalu bagus digunakan. Apalagi kita tidak tahu nilai diagnostik masing-masing rapid test yang berkembang. Saya punya 3 data ya, hasil uji validasi oleh beberapa laboratorium. Ternyata sensitivitasnya itu hari pertama sampai hari ke-7 itu di bawah 30%. Kemudian hari ke-7 sampai hari ke-14 itu sekitar 60%. Nah, ini memperlihatkan kepada kita bahwa akan banyak kasus-kasus yang hilang, yang missing, yang tidak terdeteksi. Saya contohkan gini, apa yang dimaksud dengan sensitivitas? Sensitivitas itu adalah berapa persen alat ini mengatakan orang yang sakit itu betul-betul sakit. Nah, saya contoh gini, 10 orang dikatakan positif oleh PCR, ya kan? 10 orang dikatakan positif oleh PCR, maka pada hari pertama sampai hari ke-7, rapid test hanya mengatakan 2 yang positif. Sementara kalau hari ke-7 sampai hari ke-14, hanya 6 yang dikatakan positif oleh PCR. Berarti pada fase pertama, ada sekitar 70-80% yang hilang. Pada fase kedua, hari ke-7 sampai 14, itu ada sekitar 40% yang hilang. Nah, ini bayangkan hasil yang hilang dari pemeriksaan rapid. Nah, yang jadi problem kita adalah kita selalu berfokus kepada rapid positif. Padahal kasus hilang itu ada di rapid negatif. Baik. Itu mungkin masalah. Ya. Itulah kenapa kemudian tes swab dinilai lebih efektif begitu ya. Dok, saya mau ke cerita dokter juga ini, banyak juga cerita mengenai staf-staf di Universitas Andalas di Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu ini saat mulai kemudian pandemi COVID-19 di Indonesia, kemudian masuk ke Indonesia ini heboh, ini
banyak staf atau petugas dari tenaga medis di Universitas Andalas ini ketika itu tidak libur. Liburnya cuma sekali, kemudian di Idul Fitri karena mengerjakan terus tracing dan juga beberapa kerjaan ketika itu. Sebenarnya bagaimana psikologi para staf di laboratorium diagnostik ini, Dok, sampai saat ini? Baik, jadi gini, mungkin perlu kita koreksi sedikit ya, bahwa tracing itu dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan Kota. Kalau saya katakan kunci keberhasilan Sumatera Barat, jelas ada Dinas Kesehatan yang melakukan tracing, ada laboratorium yang melakukan pemeriksaan masif, dan di atas itu semua ada dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Barat. Tanpa ada kolaborasi ketiganya, saya rasa kita tidak akan berhasil. Ya. Nah, sekarang bagaimana psikologis anggota kita? Di lab itu, kita punya sekitar 50 orang anggota, yang semuanya adalah mahasiswa S1, S2, dan S3. Mahasiswa ya? Mahasiswa, kita menggunakan mahasiswa. Nah itu. Kemudian sebagian juga adalah bimbingan saya di S2, S3, atau S1. Nah kemudian didukung lagi oleh tenaga-tenaga dosen dari FK Unan, dari Unan sendiri, atau dari MIPA dan sebagainya. Kemudian didukung juga oleh mahasiswa dari UNP, dari teman-teman dari Balai POM. Jadi kita membangun lab itu yang terintegrasi. Ingat, tim kita kuat. Nah bagaimana kita memberikan suatu kenyamanan bagi mereka bekerja? Tentu salah satunya adalah kita berusaha transparan terhadap semua yang kita dapatkan. Kita memberikan salary yang bagus, kita mengusahakan fasilitas hotel yang bagus untuk mereka, yang cukup memadai, makan mereka bagus, vitamin mereka cukup, dan kita selalu mendiskusikan secara terbuka setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah itu yang kita bangun. Kemudian ada job description masing-masing tim. Jadi kita punya tim yang penerima sampel, tim administrasi, tim validasi data, tim logistik, keuangan, dan sebagainya. Ya. Jadi kita membangun manajemen sistem yang baik di laboratorium. Selain ke eksternal, kemudian tadi Anda sebutkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan seluruh elemen untuk kemudian penanganan COVID-19 ini, ke internalnya pun transparan, berdiskusi, ini juga penting, Dok ya. Dok, kalau saya ingin bertanya juga ini, semoga juga bisa menjadi inspirasi daerah-daerah lain, meskipun saya tidak ingin masuk ke bagaimana kemudian Anda mengomentari daerah lain begitu. Apa pesan atau catatan kritis Anda yang paling bisa digarisbawahi untuk penanganan COVID-19 ini di Indonesia saat ini? Baik, jadi gini ya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pandemi COVID. Jadi kalau menghentikan saat ini belum, saya rasa belum, tapi mengendalikan. Mengendalikan itu adalah yang pertama adalah bagaimana kita mencoba membangun edukasi pada masyarakat untuk melaksanakan protokol COVID. Yang kedua, melakukan pemeriksaan masif. Nah, untuk mengatur masyarakat supaya mau melaksanakan protokol COVID, yang terdiri dari mereka misalnya memakai masker, kemudian mereka menjaga jarak, mereka mencuci tangan, dan terakhir mereka mandi setelah pulang dari daerah-daerah keramaian, itu sangat sulit untuk memberikan pemahamannya. Karena apa? Karena dari awal itu proses edukasi kita sudah tidak begitu bagus. Nah, yang paling penting sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana pemeriksaan masif. Satu himbauan saya adalah kita harus melakukan pemeriksaan sebanyak-banyak mungkin. Lab harus bisa berperan untuk mendorong supaya Dinas Kesehatan itu mengirim sampel tracing itu sebanyak-banyaknya. Itu yang paling penting. Jadi lab itu tidak hanya menerima sampel saja bersifat pasif, tapi juga harus proaktif membangun komunikasi dengan Dinas Kesehatan, dengan rumah sakit, atau dengan berbagai pihak. Intinya adalah lab harus mau terbuka untuk menerima sampel sebanyak-banyaknya. Dan untuk itu lab harus juga terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak. Sehingga jumlah tenaga yang ada di lab itu juga bisa meningkat. Karena kalau tenaga terbatas, mau apapun kita tidak akan cukup. Tidak akan bisa kita menyelesaikan itu. Jadi perlu keterbukaan untuk bekerja untuk kepentingan masyarakat kita. Itu tadi ya Dok ya, harus juga mau terbuka dan mau bekerja keras untuk memeriksa sampel sebanyak-banyaknya, jangan hanya reaktif tapi kemudian juga jemput bola begitu ya, laboratorium. Dr. Andani Eka Putra, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi di Universitas Andalas. Terima kasih banyak Dok, sekali lagi sudah mau berbagi dengan kami. Semoga juga pesan-pesan dokter ini bisa menginspirasi daerah-daerah lain tentunya dan kemudian Indonesia untuk penanganan COVID-19. Terima kasih Dok, selamat pagi. Ya, pagi Mas. Ya.